Secara singkat ada 4: daftar, hitung, bayar, dan lapor. Daftar, jadi kan udah punya NPWP semua, berarti ada yang belum punya NPWP, ada yang belum punya? Kalau ada yang belum punya, nanti bisa tanya ke saya cara daftarnya kayak gimana. Tak pandu boleh, atau ke KPP juga boleh. Nah, cara daftarnya ini Bapak Ibu, daftar NPWP-nya itu kalau jenengan orang pribadi daftar via IREK, irek.pajak.go.id. Itu tinggal input data aja, data KK, data KTP, dan segala macamnya. Langsung jadi saat itu juga. Langsung jadi kartunya di email. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu panas-panasan. Daftar langsung dari HP-nya masing-masing, langsung dapat kartu NPWP-nya online di email. Nah, ketika udah punya NPWP pribadi, jenengan baru bisa daftar persewaan perorangan tadi di ptp.ahu itu tadi. Jadi beda NPWP-nya, ada NPWP pribadi, ada NPWP perseroan perorangan. Syaratnya buat perseroan perorangan harus punya NPWP pribadi, gitu. Kalau untuk NPWP-nya perseroan perorangan, nanti langsung keluar ketika jenengan selesai mendaftar di ptp.ahu. Jadi udah langsung kerjasama dari Kementerian Keuangan dan Kemenkumham, udah langsung jadi NPWP-nya ketika udah jenengan bikin di ptp.ahu, gitu. Tapi kalau ternyata ada error, ini kan beberapa karena servernya lintas ya, beberapa kali pernah error Bu Eris itu jadi harus daftar sendiri di irek.pajak.go.id. Sama aja kok caranya. Nah, ini dokumen pendaftaran PT Perorangan. Kalau mau dapat NPWP PT Perorangan, ini KTP, terus NPWP pribadi, terus ada 2 ini, sertifikat dan pernyataan pendirian. Ini dapatnya dari ptp.ahu tadi. Bentuknya kayak gini nih. Ini saya juga punya PT Perorangan, jadi saya juga pelaku usaha yang dicontohin Bu Elis tadi. Saya ngerti seluruh bentuknya dari PT Perorangan dari awal sampai akhir juga saya ngerti. Saya nggak punya 1-2 Bu, ada beberapa. Alhamdulillah. Ini contoh salah satunya PT Perorangan yang punya saya di Kulon Progo ya, karena saya alamatnya Kulon Progo. Ini sertifikat pendaftarannya seperti ini. Jadi nanti keluar dari ptp.ahu kayak gini. Kemudian ada juga yang pernyataan pendirian kayak gini, pernyataan pendirian. Modalnya berapa Mas? 1 juta saya cukup nih, saya 1 juta saya tuliskan. Nah, ini perusahaan saya 1 juta. Tapi punya 10 perusahaan ya nggak apa-apa, 1 juta, 1 juta kayak gitu. 20.000 juga bisa ya Bu ya, minimal ya. Dan untuk PT Perorangan ini alamatnya pakai alamat KTP jadi gampang. Nggak perlu sewa tempat, sewa kios, itu nggak perlu. Gampang banget. Ini solusi banget bagi jenengan yang pengen badan usaha tapi pengen modal kecil. Dengan PT Perorangan juga bisa daftar rekening ya Bu Elis ya. Jadi itu rekeningnya jadi udah atas nama PT apa kayak gitu. Misal jenengan saya misalnya punya PT Iwan gitu. Nanti rekeningnya pakai itu PT Iwan. Jadi ketika saya transaksi sama orang lain, keren, nggak pakai rekening pribadi. Iya. Jadi pemisahannya ada, gitu. Lebih gaul. Pajaknya gimana itu Pak? Sabar, belum masuk ke situ. Baru pemanasan langsung pajaknya. Kan ya Pak? Ini yang PKP saya skip aja karena kalau udah di atas 4,8 pajak PKP. Kalau untuk PT Perorangan maksimalnya 1 miliar per tahun. Nah, kemudian menghitung. Yang dihitung apa Pak Bu? Yang dihitung pajak turunannya dengan berapa? Cara ngitungnya gimana? Nanti saya sampaikan. Jenis pajaknya ada banyak banget ya. Kita akan fokusnya ke sini aja yang paling bawah. PP 23 atau PP 55 2022 dan PPh tahunan badan. Yang ini untuk orang pribadinya atau untuk badan yang masih kecil skalanya. Ini untuk badan yang udah skalanya besar. Badan itu badan usaha, bukan badannya. Langsung ngerasa loh. Iya, ini ya Bapak Ibu. Kalau PT Perorangan itu kan dia omsetnya masih di bawah 4,8 karena maksimal omset 1 miliar tadi kan. Berarti masih boleh pakai tarif PPh final yang 0,5% tadi. Jadi sederhana. Misal jenengan punya usaha jualan kerajinan tangan, pakainya PT Kerajinan Batul misalnya kayak gitu kan. Nah, PT tersebut memproduksi barang-barang kerajinan per bulan
omsetnya atau penghasilan kotornya itu kurang lebih katakanlah 100 juta. 100 juta tapi naik turun ya. Januari karena 100 juta. Pajaknya berapa jangan bayar? 0,5% dikalikan 100 juta. Berapa? 0,5%. Ayo. 500 ribu. Kecil apa kecil? Dibandingin 100 juta ya kecil banget toh. Kita perbandingannya kecil lagi, misalnya penghasilannya 10 juta per bulan dikalikan 0,5%, berapa berarti pajaknya yang Anda bayarkan? Saya kata ya 50 ribu, kecil banget? Kecil banget, dari 10 juta cuma bayar ke negara 0,5%, sangat kecil. Oh, nanti ini Pak hitungnya, simple. Tapi omsetnya umpamanya kecil itu masih bisa mengajukan PT atau tidak? Kalau kan sampai 100 juta, kalau cuma misalnya taruhlah 10 juta, 20 juta. Boleh, nggak ada batasan. PT Perorangan nggak ada batasan omset, maksimalnya yang diatur. Kalau minimalnya nggak diatur.